memberantas korupsi dengan perspektif filsafat yang dilaksanakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi Sulawesi Utara. Kami bersyukur untuk perjumpaan ini dan biar kiranya Tuhan yang akan terus bersama dengan kami, memberkati moderator, memberkati narasumber yang akan berbicara nanti, dan kami semua yang tergabung di dalam webinar ini. Engkau berkati kami semua. Biar setiap hal yang dibicarakan, biar semuanya hanya sesuai dan kehendak Tuhan. Ini kami semua Tuhan, biar setiap jaringan yang kami gunakan di malam hari ini, Zoom meeting, Engkau berkati, dan semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya.
Sambutan Ketua Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi oleh Bapak Ganjar Bunaprapta, SH, MH. Kepada Bapak disilakan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan langkah dan hati kita untuk bergabung di dalam kegiatan ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan pada teman-teman di Gerakan Anti Korupsi Sulawesi Utara yang terus konsisten dan secara kontinu menyelenggarakan kegiatan yang meskipun bersifat online, tetapi saya yakin kegiatan-kegiatan seperti ini mampu mengelaborasi pemikiran-pemikiran dan bukan tidak mungkin pada saatnya nanti akan melahirkan suatu gebrakan-gebrakan yang bisa menjadi pionir dalam menciptakan Indonesia yang lebih baik. Nah, secara khusus saya juga ingin berterima kasih kepada pembicara. Di sini saya sudah melihat ada Bung Ambrosius Loho. Selamat malam, Bung Ambrosius. Dan pembicara satunya saya belum lihat nih kalau di layar saya, atau ada perubahan atau bagaimana nih Mas Adi? Belum Nah, datang. tapi belum ya, Belum belum datang. bergabung. Oke. Ya, prinsipnya saya menyampaikan terima kasih dan pergaan setinggi-tingginya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa berjalan lancar. Sedikit saja saya memberi tanggapan ya atas perspektif filsafat dalam pemerintahan korupsi ini. Saya pikir ini satu isu yang menarik karena memang dalam pengalaman saya lebih dari 25 tahun menjadi pengajar mata kuliah anti korupsi termasuk terlibat di berbagai gerakan, memang masih sangat minim ya kita bicara pendekatan filsafat dalam pemberantasan korupsi, baik yang bersifat penindakan, pencegahan maupun berbasis edukasi. Jadi mudah-mudahan kita betul-betul bisa memperkaya wacana kita dalam pemberantasan korupsi karena memang walaupun saya berlatar sarjana hukum, sejak lama saya yakin bahwa isu korupsi tidak melulu soal hukum dan budaya dan lain-lain. Karena memberantas korupsi itu seakan-akan kita berhadapan dengan suatu kebiasaan buruk masyarakat yang seringkali dianggap budaya, sehingga kita sering mendengar bahwa korupsi sudah menjadi budaya. Nah, mudah-mudahan lewat diskusi malam ini, lewat dua narasumber yang saya yakin kompeten, kita dapat satu sudut pandang baru ya untuk mengubah berbagai patron-patron korupsi yang selama ini telanjur ditelan dan diterima bulat-bulat oleh masyarakat. Sedikit cerita, 2 hari lalu saya menjadi narasumber di Semarang dalam kegiatan sertifikasi anti korupsi, sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Ada peserta yang merasa ya, memahami kejahatan korupsi dan mencegahnya itu seperti seakan-akan kita diminta berprasangka negatif, gitu. Dan itu berprasangka negatif itu dosa katanya.
Jadi saya dan teman-teman dari Direktorat Pelayanan Masyarakat KPK mencoba menjelaskan bagaimana pendekatan pencegahan yang sebetulnya ya. Karena tidak jarang memang isu pemberantasan korupsi ini dibenturkan ya dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di norma agama, di norma adat istiadat. Nah, mungkin lewat pendekatan filsafat kita bisa memperkuat ya bahwa tidak semua perilaku yang dilakukan berulang-ulang, meski dilakukan oleh banyak orang, itu bisa disebut sebagai suatu budaya ya, menjadi sesuatu yang seakan-akan lalu harus dilestarikan gitu. Kalau teman-teman dari ICW kan selalu punya joke ya, kalau korupsi dianggap budaya, jadi koruptor adalah budayawan. Nah, dari sini sudah jelas salah. Dan saya berharap juga kegiatan eh, diskusi yang pendekatan filsafat ini, karena saya juga terus terang saja saya miskin pengetahuan mengenai filsafat ya. Waktu kuliah S1, S2 lulus filsafat juga nilainya pas-pasan. Jadi saya yakin ya setidaknya bagi saya juga satu pengayaan. Terakhir, atas nama teman-teman pengurus gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi yang ada di Jakarta dan di seluruh Indonesia yang tersebar, tentu kita berharap acara-acara seperti ini bisa disebarluaskan dan teruslah untuk teman-teman semua, jadilah kita insan yang merupakan bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan kebenaran, dan menjaga tertib nalar kita terus. Ya. Tetaplah waras dan tetaplah kita merapatkan barisan demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Sebagai penutup, izinkan saya memberi apresiasi sekali lagi kepada teman-teman gerakan anti korupsi di Sulawesi Utara, dan juga untuk semua yang sudah hadir di sini. Saya bergembira sekali. Mudah-mudahan mengikuti sampai selesai dan kita bisa sama-sama mendapatkan satu pencerahan yang bermanfaat. Terima kasih. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan ceramah dan juga mungkin berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Sekali lagi dia sampaikan terima kasih kepada Pak Franky Karamoy dan Pak Ganjar Bunaprapta yang sudah membawa kita dalam doa, buka, dan juga sebutan mewakili gerakan anti korupsi lintas perguruan tinggi. Selanjutnya kita akan masuk pada inti acara, dan sebelum saya menyerahkan kepada moderator, saya akan membacakan sesi pertama itu pemaparan dan diskusi tertutup, kemudian sesi yang kedua itu ada diskusi terbuka, dan sesi yang ketiga adalah penutup. Dan pada saat ini untuk acara selanjutnya saya serahkan langsung kepada moderator kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Adinda Franky Nelwan selaku Ketua GAK LPT Sulut dan juga pada saat salah satu aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Marfa. Malam baik semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga sesi diskusi malam ini bermanfaat untuk kita semua. Pada awalnya akan menyampaikan makalah, yaitu seorang dosen, seorang akademisi yang sekarang bekerja di Universitas Katolik de La Salle Manado. Dia bernama Ambrosius Markus Loho. Lahir di Taratara, Tomohon, tahun 80, sekarang tinggal di kota Manado. Pernah menempuh studi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng Manado, kemudian lanjut ke tingkat magister Sekolah Tinggi Filsafat Diyarkara, Jakarta. Nanti juga apa yang disampaikan oleh
Ambrosius akan ditanggapi, dikomentari, dibahas oleh Dr. Valentino Lumowa yang pernah studi S1, S2, S3 lengkap ini. Pertama di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, kemudian lanjut belajar filsafat di Belgia, dan sekarang, wah rupanya pejabat ini, Valentino, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Unica de La Salle, dan juga dosen Fakultas Hukum Unica de La Salle, Manado. Selain itu juga Valentino ini cukup terkenal karena sering menulis. Saya sering membaca tulisannya di Manado Post tentang filsafat. Jadi itulah pemerasaran dan penanggap dua orang narasumber. Tanpa berpanjang lebar, saya beri kesempatan kepada Ambrosius Lohok untuk menyampaikan buah-buah pikirannya. Dalam konteks juga ini edukasi publik ya, tentang dua topik, filsafat dan anti korupsi. Silakan Ambro, 20 menit. Baik, terima kasih, Bener. Forum yang terhormat, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga suara saya bisa jelas ya. Jelas, jelas. Oke. Saya mau share screen dulu. Oke. Sudah jelas di layar ya. Ya. Tinggal di full page mungkin ya. Iya, iya. Oh ya, maaf. Ya. Maaf ya. Apa itu yang piala di bawah itu, tinggal klik DP nama. Oh ya, sorry. Slideshow. Maaf saya slideshow. Kita. Oh. Share. Belum muncul ya? Izin, Mer. Sudah muncul. Sudah muncul, cuma belum full page. Biasanya Belum full. apa? Oh Kalau ya, yang betul. gampang F5 mungkin. F5 yang gampang. F5. Oh, nggak mau. Terus slideshow. Yang mana ya? Klik bawah itu yang ada ke bawah lagi, ke bawah. Tinggal tindih slideshow ke kanan. Oh ya, sorry. Ya, itu dia. Ini yang Ya. minta maaf. Soalnya sinyal agak melambat. Ya. Oh ya, oke. Oke, good. Okay. Minta maaf. Nggak apa-apa. Terima kasih atas kesempatan. Sudah diperkenalkan. Saya memang studi filsafat di dua sekolah yang memang fokus pada filsafat. Tapi kemudian ya bahkan sampai hari ini saya tidak pernah merasa bahwa kami adalah rombongan para filsuf. Kami hanyalah pembelajar filsafat yang mungkin atau ada keyakinan bisa memberikan pencerahan lah, atau bahasanya Rocky Gerung, menyadarkan nalar masyarakat seperti itu. Ketika disodorkan tema ini, sebetulnya temanya kita kan menumpas korupsi dari perspektif filsafat. Tapi kemudian saya berpikir mungkin korupsi dalam konteks filsafat ya terlalu berat untuk ditumpas. Maka saya memposisikan diri, marilah kita bedah. Kira-kira korupsi itu dari perspektif filsafat itu seperti apa? Maka saya meyakini bahwa tema ini mungkin lebih pas menurut saya. Oke. Lalu pertanyaannya, apakah korupsi itu perlu ditumpas?
bagi maaf, bagi orang-orang yang masuk dalam atau bersedia diri masuk dalam dunia atau dalam gerakan anti korupsi, korupsi itu perlu ditumpas. Tapi kendati pun itu perlu ditumpas, ada banyak hal yang mungkin sampai hari ini di seluruh Indonesia sangat sulit untuk diwujudkan. Terutama menumpas korupsi itu. Karena bagi saya, oke lah, hukum bisa bicara tentang korupsi dari perspektifnya. Sosial bisa bicara hukum, bisa bicara korupsi dari perspektifnya. Budaya juga bahkan sering diplesetin, budaya korupsi itu adalah budaya yang sejatinya budaya itu ilmu tersendiri dibandingkan misalnya korupsi itu sendiri atau hukum atau dan lain-lain. Maka kemudian bagi saya yang paling bermasalah adalah pola pikir, kesadaran dari siapapun, oknum atau subjek yang dalam konteks filsafat itu punya kuasa. Nanti ke depannya dalam pembahasan ini kita akan lihat apakah betul korupsi itu datang dari dalam diri manusia? Apakah betul perlu kesadaran yang sangat-sangat mendalam untuk bisa menumpas korupsi ini? Karena kendati pun segala macam aturan hukum, undang-undang, dan lain sebagainya, bahkan mungkin bisa dikatakan berlapis-lapis, sudah diterapkan, sudah diundangkan, sudah ditetapkan, atau bahkan sudah diketuk palu ya istilahnya di seluruh Indonesia. Kalau kesadaran itu tidak ada, susah. Dan ketika misalnya sebuah pertobatan dari tindakan korupsi menjadi tindakan yang tidak korupsi lagi, kalau itu hanya dikatakan itu sulit tanpa kita melakukan. Nah, dalam konteks ini mungkin kita punya pemahaman starting point, ya korupsi perlu ditumpas. Bahkan semua orang punya kewajiban untuk menumpas itu. Ini sekitar mudah-mudahan tidak lebih dari 20 menit ya, forum yang terhormat. Saya mau berangkat dari poin pertama, posisi epistemis, ada latar belakang sedikit, lalu kemudian apa itu korupsi, lalu kemudian saya mau menempatkan bahwa korupsi dalam poin 3 itu sebetulnya harus berangkat dari definisi. Tapi saya balik ya. Saya buka dulu dengan pengantar tentang apa itu korupsi, lalu kemudian definisi, pengertian definisi dan definisi korupsi, lalu korupsi dari perspektif filsafat, lalu saya fokus kepada pandangan Nietzsche tentang korupsi ya. Yang sebetulnya korupsi itu bagi Nietzsche ada karena ada kehendak untuk berkuasa, the will to power. Lalu kemudian saya fokus kepada gagasan filosofisnya untuk tidak korupsi, apa yang harus dibuat oleh subjek manusia. Lalu kemudian mungkin dalam konteks kita di Indonesia, saya berangkat dari pertanyaan mengapa korupsi harus ditumpas. Nah, posisi epistemis ini saya berangkat dari buku indah yang ditulis oleh Romo Heri Priyono, Korupsi Melacak Arti Menyimak Implikasi. Saya ramu dari dalamnya ini beberapa kalimat. Jadi posisi epistemis itu kalau kami di Driarkara atau di kelas-kelas filsafat itu posisi pengetahuan kita bahwa mungkin dari posisi epistemis ini kita berpijak mau kemana. Maka saya menempatkan posisi epistemis di awal pembahasan kita. Dengan sebuah kata-kata yang mungkin terlampau puitis. Korupsi itu bukan sekedar omongan dan wacana. Korupsi senyata seperti hujan. Jadi korupsi itu nyata seperti hujan. Hujan itu kan nyata. Dan dia sekonkret seperti perang. Korupsi itu produk yang menyata dalam keterkaitan dunia praktek dan gagasan. Jadi kalau ada praktek, pasti dilatar belakangi oleh gagasan. Dan segala perjuangan untuk menanggapi dan menghadapinya pun tidak pernah beroperasi di luar pergulatan gagasan. Jadi orang mau berbuat sesuatu mungkin sudah ada dalam pikiran, maka pikiran itu kan atau pikiran itu katakanlah atau buah pikiran itu adalah rumah dari gagasan, home dari ide itu. Nah, maka dari itu harus ditegaskan bahwa gerakan menanggapi korupsi tidak akan punya daya berkelanjutan tanpa ditopang pergulatan di tataran pemahaman. Tidak lebih dan tidak kurang. Maka kalau kita salah mengerti arti korupsi,
maka berat mungkin kita akan menumpas korupsi. Maka saya sih tidak mau berlebih-lebihan dalam artian ya mungkin 1-2 poin saja yang bisa kita dapat dalam diskusi ini, tapi harap itu menjadi titik tolak untuk bisa menumpas yang lain. Maka saya akan menyentuh lebih kepada kesadaran dari subjek tentang korupsi itu. Nah, secara historis saya merujuk dari sini filsafat klasik Aristoteles, dia dengan tegas mengatakan bahwa korupsi itu identik dengan 2, kematian dan dekadensi moral yang disamakannya dengan hedonisme atau hidup yang bertujuan untuk mencari kenikmatan badania semata. Mungkin Aristoteles dalam konteks ini dia lebih fokus kepada bagaimana seorang subjek yang berlaku korupsi atau mempraktekkan korupsi atau melakukan tindakan korupsi, dia fokus kepada ya demi kenikmatan dirinya. Saya menyangka dalam konteks itu Aristoteles mengatakan ini. Jadi kerakusan sebetulnya. Maka nanti kita akan memperdalam arti korupsi itu, korup itu. Ya memang itu sesuatu yang busuk. Nanti di bagian mengapa kita harus menumpas korupsi, di sana saya menegaskan kata pembusukan, membusukkan itu memang saya ulang-ulang untuk semacam menganut filosofi paku ya. Ketika kita menancapkan paku pakai martil ke dinding, pakai palu ke dinding, semakin kita tancapkan itu semakin mendalam. Maka sesuatu itu harus diulang-ulang bahwa ini tindakan busuk, tindakan busuk, tindakan busuk dan seterusnya. Maka dalam konteks Aristoteles di sini, ya dia lebih melihat bahwa bagaimana manusia itu mungkin kalau dia korupsi barangkali mencari kenikmatan. Nah, korupsi umumnya dikenal sebagai hal yang bertentangan dengan kemurnian, yang berarti juga bahwa jiwa merupakan sesuatu yang murni. Jadi begini, Aristoteles dia kan ketika juga dia dipengaruhi banyak oleh Plato, dia memisahkan badan dan jiwa. Nah, jiwa itu bagi Aristoteles adalah sesuatu yang mungkin punya nilai yang lebih dibandingkan tubuh ya. Maka dia katakan jiwa itu harus mengandung kemurnian dan dia itu murni. Maka ketika ada tindakan korupsi di dalamnya, maka si subjek menyangkal fisik dan materi. Lalu kemudian ya kalau dia melakukan sebuah tindakan korupsi, maka dia mengatakan jiwa jadi kotor. Itu nanti disinggung juga sedikit banyak di dalam bagian-bagian selanjutnya. Akar korupsi itu bukan berasal dari luar. Ini Aristoteles mulai menegaskan ya. Dia tidak dari luar diri manusia. Karena dalam diri manusia terdapat potensi untuk berbuat baik sekaligus buruk. Jadi dalam filsafat itu selalu melihat bahwa manusia itu dia itu positif ya, terbuka ya, atau open need begitu. Maka ketika misalnya dia berhadapan dengan sesuatu, dia akan sampai pada pemikiran bahwa saya punya kemungkinan berbuat baik, tapi begitu sebaliknya. Saya juga dimungkinkan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu konteks manusia. Nah, kebaikan itu lahir dari jiwa yang murni, sedangkan keburukan itu lahir dari semua materi fisik. Yang notabene tadi terbuka pada sesuatu, pada hal-hal yang kotor, tetapi juga terbuka pada hal-hal yang bersih. Maka korupsi bukan sekedar persoalan mencuri uang rakyat atau harta milik negara, tetapi dia persoalan dalam kedalaman si subjek itu. Bahkan filsafat klasik memandang korupsi sebagai negasi, penyangkalan terhadap kebaikan yang lahir dari jiwa yang sejatinya murni. Kita bisa bayangkan. Jadi korupsi itu penyangkalan terhadap kebaikan. Dan saya tidak yakin 100% ketika ada koruptor yang bertobat, lalu kemudian dia menyadari bahwa ini bentuk penyangkalan kamu loh ketika kamu melakukan sebuah tindakan korupsi. Penyangkalan terhadap apa? Kemurnian jiwa, kebaikan yang lahir dari jiwa si subjek itu. Maka sebetulnya semua tindakan yang melahirkan keburukan dan ketidakadilan itu sesuatu yang korup. Jadi memang mungkin dalam konteks ini juga Aristoteles membahas lebih luas. Nah, ini sudah juga kita bahas sedikit banyak di pertemuan pertama ya.
Saya juga tidak akan mengulang-ulang banyak. Tapi kemudian korupsi itu dari kata corruptus, tindakan yang merusak, menghancurkan. Lalu kemudian ada kata corruptio, corrumpere, artinya busuk, rusak, menggoyahkan. Nah, secara moral, korupsi merupakan segala sesuatu yang merusak moral atau sebuah tindakan yang menjadi cermin rusaknya moral individu. Mungkin saya membaca-baca beberapa literatur ketika mempersiapkan bahan ini, memang titik tolak filsafat melihat korupsi itu pertama tadi yang saya ulang-ulang katakan soal kesadaran subjek, soal kemurnian subjek. Tapi kemudian ketika dia mulai tindakan korupsi itu mulai dilakukan oleh si subjek, lalu kemudian dia akan menyentuh wilayah moral. Moral itu kan sebagaimana kita tahu itu adalah filsafat tingkah laku sebetulnya, filsafat praktis dari etika sebetulnya. Bahasa lainnya etika memang. Maka korupsi itu sesuatu yang merusak moral, merusak nilai-nilai kebaikan si individu. Nah, tindakan korupsi adalah tindakan yang menjauh dari nilai yang baik. Ya, dia juga menjauh dari sesuatu yang ideal. Nah, ini yang saya katakan tadi. Mengapa kita perlu memahami dulu definisi itu apa, lalu kemudian definisi dari sebuah kata. Dalam konteks ini, definisi korupsi. Nah, definisi itu dari kata definire, artinya membatasi, menetapkan, mengurung dalam batas-batas tertentu. Nah, definisi menunjuk kepada pembatas arti suatu konsep bagi penyelidikan. Jadi maksudnya begini, untuk bisa menjelaskan apa itu korupsi, kita harus mendefinisikannya. Maka definisi korupsi yang tadi secara umum dapat dikatakan busuk, maka di luar itu bukan pengertian korupsi sebetulnya. Jadi definisi itu dibutuhkan oleh semua kata untuk, ya katakanlah, menunjukkan batasan terhadap pengertian itu. Nah, definisi tentang definisi, dari definisi tentang definisi, maka korupsi perlu didefinisikan. Ada 3 pengertian. Korupsi menunjuk kepada kemerosotan watak etis orang atau pelaku. Misalnya, perbuatan korup itu dipicu motif dan watak korup. Watak atau apa ya? Mungkin bisa juga habit ya, kebiasaan korupsi. Lalu kemudian kedua, korupsi secara generik menggambarkan rumpun praktek sosial, apapun motifnya. Lalu yang ketiga, korupsi menunjuk kepada beberapa jenis praktek seperti suap atau imbalan bagi sebuah persekongkolan misalnya. Ya. Nah, sekarang dari perspektif filsafat. Rujukan saya ini sebetulnya dari ada satu buku yang tadi saya perlihatkan, bukunya almarhum Romo Heri Priyono. Lalu kemudian ada buku juga ini Korupsi Kemanusiaan dari editornya Romo Andang Binawan. Jadi jika semua punya cara memahami dan menjelaskan tentang apa itu korupsi, apakah kriteria yang dipakai untuk mendefinisikan apa yang korup dan apa yang tidak korup? Nah, Diogo Gambetta ini seorang penulis tentang Nietzsche sebetulnya. Ya. Dia mengatakan korupsi selalu melibatkan 3 bagian, ya, 3 pihak. Pihak pertama pemberi kepercayaan, yang kedua pihak yang diberi kepercayaan, dan 3 pihak koruptor. Dalam konteks ini, relasi mandat antara pihak pemberi kepercayaan truster dan pihak yang diberi kepercayaan adalah syarat terjadinya korupsi. Maka antara truster dan terbuka kemungkinan untuk melakukan sebuah tindakan korupsi adalah syarat terjadinya. Sedangkan keterlibatan pihak ketiga bisa ada, bisa tidak. Nah, korupsi selalu berciri benalu terhadap relasi mandat. Saling menguntungkanlah seperti itu. Bahwa semakin banyak relasi berdasarkan mandat, semakin besar potensi korupsi. Sebaliknya, kesempatan korupsi itu 0 dalam situasi tidak adanya relasi mandat. Masih terkait dengan korupsi. Bagaimana, Mener? Oh, lanjut. Nah, sorry. Nah, maka akar etimologis dan artinya dalam berbagai bidang, konsep korupsi rupanya menunjuk pada kondisi dan perbuatan yang membuat kualitas keutuhan atau kemurnian berubah menjadi ketidakutuhan dan ketidakmurnian.
Jadi itu filsafat melihat sisi itu. Di sisi yang sama perlu kita pahami bahwa memahami konsep korupsi harus dengan pembedaan tiga definisi yang paling umum. Nah, ini paling umum ya. Pertama dari perspektif hukum, korupsi sebagai pelanggaran hukum, kedua sentrisme negara, korupsi sebagai penyelewengan kekuasaan, dan ini nanti akan saya coba bedah di bagian pendapat Nietzsche tentang korupsi. Lalu ketiga dari ekonomi, penyelewengan keuangan publik. Nah, ini sebetulnya. Jadi ada satu buku yang terkenal atau istilah yang terkenal dari Nietzsche, The Will to Power, kehendak untuk berkuasa. Jadi ini sebetulnya menegaskan sebuah fakta bahwa korupsi itu ada karena ada kekuasaan. Tapi saya memberikan dalam kurung tanda tanya, karena kendati pun demikian tetap ada saja orang yang punya kekuasaan tapi tidak korup. Tapi itu pun mungkin dari 100 atau 200 orang hanya bisa dihitung jari. Atau katakanlah dalam konteks the will to power ya, ada kuasa maka ada kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Maka bagi Nietzsche kekuasaan yang absolut pasti korup. Artinya begini, Nietzsche meyakini bahwa setiap manusia subjek itu punya the will to power. Tapi ketika itu dia absolutkan, maka dia pasti akan korup. Korup dalam konteks apa? Dalam arti apa? Korup dalam arti pembusukan. Pembusukan itu kan bisa banyak macam hal. Walaupun sebetulnya saya juga secara pribadi harus mengakui, misalnya korupsi dalam konteks pemahaman kita di Indonesia ya mungkin menggunakan uang. Padahal sebetulnya menyalahgunakan kekuasaan, mungkin kekuasaan yang secara real tidak berhubungan berkaitan erat dengan uang, saya rasa itu adalah korupsi. Tapi kita mungkin terkungkung dalam pandangan bahwa korupsi itu selalu melulu uang, padahal tidak sebetulnya. Maka dalam konteks ini, kalau saja kekuasaan saya yang subjek, yang mana itu ada dalam diri saya sebagai subjek, itu absolut, saya berlakukan mutlak, maka pasti saya akan korup. Nah, dalam buku The Dawn of the Day, Nietzsche menulis, perlu dibedakan dengan baik, siapapun yang masih ingin memperoleh kesadaran akan kekuasaan akan menggunakan cara apapun dalam kekuasaannya. Nah, ini mulai fokus kepada arti sebuah kekuasaan. Oke, Anda sebagai pejabat publik, Anda punya kekuasaan, tapi ketika kamu mengabsolutkan kekuasaanmu, itulah bahaya. Atau di sini juga dia katakan, siapapun yang masih ingin memperoleh kesadaran akan kekuasaan akan menggunakan cara apapun dalam kekuasaannya. Melalui keinginan untuk berkuasa, orang melakukan perbuatan jahat. Jadi sebetulnya mungkin kalau saya boleh menafsirkan pendapat dalam The Dawn Day ayat 348 menurut Nietzsche ini sebetulnya dia mau mengatakan kan kekuasaan itu otomatis ada dalam diri manusia. Atau katakanlah sejak lahir sudah ada kekuasaan, the will to power, kehendak untuk berkuasa. Maka ketika kita masih masih ngotot lagi mematenkan, mengabsolutkan kekuasaan itu, disitulah bagi Nietzsche akan terbuka kemungkinan untuk melakukan perbuatan jahat. Ayat 371 The Dawn of the Day, Nietzsche menegaskan, hanya orang yang tidak berdaya yang ingin menyakiti dan melihat tanda-tanda penderitaan. Dalam arti ini, sering pula terjadi bahwa subjek tertentu menyakiti orang lain hanya untuk memperoleh kesadaran akan kekuatan mereka sendiri. Jadi, mungkin ini lebih praktis kepada seorang koruptor ya. Ketika dia melihat, dia sudah tahu sebetulnya rakyat makin menderita. Misalnya isu yang terhangat di Sulawesi Utara 1-2 hari ini adalah cengkeh ya, Kang Miradi. 2 minggu lalu atau minggu lalu bahkan harganya stagnan di 110.000, 120.000. Kemarin tinggal 92.000. Orang mulai bersungut-sungut. Gimana ini cengkeh? Apakah ada politik di dalamnya? Apakah kekuasaan mulai main untuk mengabsolutkan kekuasaannya itu sehingga misalnya petani cengkeh itu pada akhirnya menjual cengkehnya atau cengkehnya dibeli dengan harga murah.
Itu mungkin salah satu contoh kecil. Saya sih tidak dalam konteks menuduh-nuduh pemerintah ya, menuduh-nuduh siapapun yang berkuasa. Tetapi ini sebuah fakta bahwa Nietzsche sudah mengatakan itu ketika kita mengabsolutkan kekuasaan kita, yang nyatanya kekuasaan itu sudah katakanlah include dengan diri subjek, bahaya di situ. Nah, dalam pandangan Nietzsche, orang menyakiti bukan untuk tujuan menyakiti, tapi untuk menikmati kekuatannya, kekuatan dia untuk menyakiti. Itu dia nikmati dalam konteks ini. Nah, Nietzsche menghubungkan kekuasaan dengan kualitas seperti kejujuran. Jadi sebetulnya kekuasaan itu kok, ya, kalau saya boleh tafsirkan, jangan dilebih-lebihkan lah. Dia setara sebetulnya dengan kejujuran, pengendalian diri, dan disiplin. Kekuasaan pertama dan terutama merupakan bentuk penguasaan diri. Ya, dan itu di zaman Nietzsche mengatakan dalam pengalaman dia, kaum bangsawan di masa lampau yang pertama kali dididik dan diberdasarkan melalui kursus disiplin mental tentang penguasaan diri itu. Lalu kemudian kalau dia menghubungkan misalnya kelemahan dengan perilaku impulsif, kebencian, dan kebencian terhadap diri sendiri. Jadi ketika orang tidak punya kemampuan untuk penguasaan diri, maka kekuasaannya itu dia ingin absolutkan. Padahal sebetulnya kekuasaan itu sebetulnya ya setara saja sih dengan kejujuran. Nah, meski begitu, Nietzsche tidak bermaksud mendefinisikan kekuasaan sebagai baik, karena kekuasaan mengarah pada sifat-sifat karakter yang secara konvensional baik. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kekuasaan itu sebetulnya sudah dengan sendirinya ada dalam diri manusia. Ya, oke. Ini ada agak panjang tentang Nietzsche, tapi kemudian saya mau ke sini. Ya, karena tinggal 1 menit. Nah, ini gagasan filosofis untuk tidak korupsi. Apa? Menurut saya kata kuncinya adalah setiap penguasa yang katakanlah dia dalam dirinya sudah ada kekuasaan, tapi kemudian dia punya mandat untuk berkuasa karena pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah provinsi, atau pokoknya pemimpin di dunia pemerintahan, dia harus menempatkan kebebasan dengan benar. Ya, karena kebebasan yang diaplikasikan manusia itu bentuk penerimaan diri mereka pada kenyataan yang ada dan terikat, namun lunak untuk dikukuhkan sebagai sebuah identitas. Maka Nietzsche mengklaim ada kesalahan tentang diri yang menyebabkan tidak ada kebebasan berkehendak ataupun kehendak. Jadi maksudnya begini, ya kebebasan dalam konteks tadi ya, karena dia punya kehendak untuk berkuasa secara absolut, maka kemudian dia yang melanggengkan atau mengabsolutkan juga kebebasannya dia. Nietzsche mau menempatkan ya gagasan filosofisnya ya, pahami baik-baik kebebasan itu apa. Ya, karena bagi Nietzsche kebebasan bukan sesuatu yang kita miliki sebelumnya, tapi itu adalah sesuatu yang dapat manusia dapatkan melalui proses juga. Ya, proses dia mendapatkan kebebasan. Nanti mungkin akan berkembang dalam diskusi. Saya mau ke bagian akhir, mengapa korupsi harus ditumpas? Dalam konteks kita di Indonesia, korupsi memang terdapat dalam subjek. Maka ketika mendefinisikan, memahami, bahkan menafsirkan korupsi, sama halnya dengan menafsirkan subjek. Jadi maksudnya begini, korupsi itu identik dengan subjek. Berdasarkan fakta, ada banyak tindakan korupsi. Maka ketika kita mau menafsirkan korupsi, kita pasti otomatis menafsirkan subjek. Mengapa demikian? Karena subjek sejatinya dapat tunduk patuh pada aturan norma. Sejalan dengan itu, subjek dapat menjadi sangat liar, karena memiliki daya untuk melawan setiap kekuatan yang menundukkan. Artinya, subjek adalah pemilik kekuatan atau kekuasaan. Nah, ketika melihat lebih dekat terkait kebusukan-kebusukan dalam masyarakat, kita dapat berkata bahwa manusia tidak sepenuhnya mengakar dalam rasio. Jadi ketika banyak terjadi kebusukan, banyak terjadi tindakan korupsi, sesungguhnya manusia tidak mengakar dari rasionya, dari kualitas berpikir dia. Manusia cenderung rapuh tapi sekaligus berkuasa. Maksudnya, manusia adalah aktor-aktor pembusukan yang sangat ampuh dan lihai. Itulah para koruptor. Maka dari itu dengan membaca kebusukan dalam masyarakat berarti mendalami problematika menjadi manusia yang melampaui determinasi naluri alamiah. Kerapuhan manusia adalah kenyataan real, kerapuhan tidak dipandang sebagai misteri yang mempesona. Ya. Akhirnya
Kita harus sadar bahwa kebusukan berakar dalam keringkihan individu yang tidak mampu bertahan untuk menggumuli kejahatan dalam dirinya sembari menantikan yang baik. Albert Camus menyatakan bahwa kebiasaan berputus asa adalah jauh lebih buruk daripada berputus asa itu sendiri. Maka sebetulnya ketika manusia melakukan tindakan koruptif, serentak menciptakan sebuah keadaan di mana manusia telah menyerah pada desakan instingtif, pada naluri-naluri alamiah. Dan ketika manusia memuja-muji naluri alamiahnya, paling-paling hal lain dalam hidupnya akan dianggap sebagai ancaman bagi eksistensi pemujaan pada naluri-naluri alamiah. Ini beberapa rujukan saya. Terima kasih. Baik, kita beri applause apresiasi kepada Ambro yang sudah memaparkan makalah yang dipersiapkan dengan matang. Terima kasih Ambro. Ada permohonan ini Ambro, bisa Baik. dibagikan nggak ini share ya? Nanti saya Bisa. bagikan. Boleh ya? Oke. Langsung saja, Mener. Bagikan. Bisa, Sekarang Mener. kita memberi kesempatan kepada pembahas, tapi entah sudah Pembahas ada. sepertinya. Coba saya cek. Soalnya tadi benar saya coba-coba telepon. Soalnya begini, info untuk teman-teman. Memang sebetulnya kami komunitas filsafat di Indonesia sedang berduka. Itu Prof. Kees Bertens, itu guru kami juga di Seminari Pineleng. Dia meninggal tadi malam dalam usia 88 tahun. Nanti mohon doanya. Jadi kemungkinan, kebetulan Dr. Valen ini ketika dia studi S2 dan S3 di Leuven, direkomendasi langsung oleh Pater atau Prof. Kees Bertens. Jadi saya menduga kemungkinan beliau berangkat ke Jakarta. Menduga ya. Tadi soalnya dari sejak sore saya menelpon, memang sama sekali tidak aktif. Karena kabarnya hari Senin pagi Prof. Kees Bertens akan dikuburkan di Jakarta juga. Jadi saya memang cek-cek memang tidak join rupanya. Padahal satu hari sebelumnya saya sudah menelpon dan memastikan bahwa beliau juga sebaliknya memastikan untuk hadir. Atau mungkin kita bisa buka saja ke forum atau ada ide-ide dari teman-teman, mari kita bahas bersama. Begitu, Mener, Adi, silakan. Jadi kita lompat saja dulu langsung ke diskusi terbuka sambil mengharapkan Saudara Valentino bisa bergabung di beberapa menit ke depan. Kalau lagi di penerbangan mungkin sudah landing di Jakarta. Baik, kita beri kesempatan. Boleh angkat tangan ya yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan. Sudah ada Opak Yapi, jurnalis GAK juga ini dari tahun 2015 sebenarnya, Opak Yapi. Diberi kesempatan Opak Yapi 2 menit ya kalau boleh, biar nanti bisa banyak orang yang bicara. Silakan. Belum di-unmute. Di-unmute dulu, Pak Yapi. Sudah. Masuk ya? Ya. Oke. Ya, masuk. Saya matikan video ya, kebetulan biar bagus suaranya. Catatan yang menarik tadi dalam studi saya juga hampir sama bahwa kehendak untuk berkuasa. Nah, jangan-jangan bahwa seseorang yang korupsi di negeri ini atau dimanapun ada, ketika dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, dan dia mendapatkan kekuasaan, maka itu adalah al-fatihah, pintu terbuka untuk melakukan korupsi. Nah, mengapa seperti itu? Karena tadi kehendak untuk korupsi itu sudah dari sononya, dari manusia. Lalu kalau kita lompat ke konteks biblika, maka tidak ada di dalam biblika yang teks-teks kitab suci yang menunjukkan bahwa ada kehendak berbuat jahat, kehendak berbuat korupsi dan seterusnya. Jangan-jangan sekali lagi, jangan-jangan korupsi itu bukan melulu karena kehendak, tapi pengaruh hedonisme dan pengaruh yang lain-lain dan juga keinginan untuk mensejahterakan orang lain melalui
dirinya supaya dipandang orang baik, dipandang orang baik hati, dipandang orang yang sukses dan sehingga kedudukan dan jabatannya semakin tinggi. Nah, ya oke lah, sampai situ aja, nanti kita bahas di grup aja. Kira-kira begitu Romo, Amro. Salam kenal. Baik. Baik, terima kasih Opa Yapi. Langsung Ambro ditanggapi. Oke, saya artinya begini, mungkin secara alamiah kekuasaan itu sudah ada dalam diri setiap subjek. Dan mungkin kita bisa bayangkan seperti ketika kita menyadari bahwa rasio berpikir subjek itu sebetulnya sudah ada dalam dirinya. Nah, karena dia sudah ada, atau itu fakta yang terberi, seperti itu ya. Karena dia adalah sebuah fakta, sebuah realitas yang terberi, maka segala kemungkinan itu dia bisa lakukan. Saya menyangka, dan saya bukan cuma menyangka, saya meyakini kehendak atau kekuasaan atau the will to power itu terberi juga dalam diri si subjek. Tinggal bagaimana dia mau melakukan itu. Maka tadi kan dikatakan, ketika dia melakukan tindakan korup atau dia melakukan korup, maka otomatis dia menafikan kondisi kondisi kekuasaan itu. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yapi. Cuma memang apakah setiap orang yang sudah punya fakta terberi soal kekuasaan itu akan melakukan tindakan korup? Saya tidak bisa jamin. Karena itu tergantung dari masing-masing subjek. Nah, misalnya dalam pengalaman saya ketika mengajarkan logika, ketika seseorang itu punya masalah besar dalam kehidupannya, saya selalu mengatakan begini, dari perspektif logik, kekuatan logika lebih besar daripada masalah itu. Kendati masalah itu bisa mendobrak, bahkan memporak-porandakan eksistensi si individu. Karena begini, ketika kita punya masalah, siapa yang harus mengatasi masalah itu? Subjek kan? Nah, subjek kan harus berpikir lagi, gimana sih saya mau mengatasi masalah ini? Maka ketika misalnya seorang koruptor, kendati dia sudah diminta membayar ganti rugi dan sudah tersangka korupsi, kalau kesadarannya itu tidak ada, susah Bapak Ibu, susah. Sepanjang segala abad nggak bakal mati korupsi kalau kesadarannya dia tidak ada. Kesadaran untuk apa? Kesadaran bahwa korup itu tindakan busuk. Kesadaran bahwa apa? Bahwa the will to power itu harus dikembalikan kepada posisinya. Yang notabene terbuka kepada sesuatu yang baik. Walaupun pada saat yang sama terbuka pada sesuatu yang tidak baik. Mungkin itu tanggapan saya. Kembali kepada bisa jadi perlu ketobatan sosial ala Sakeus sesuai dengan kesaksian Injil. Nah, ketobatan sosial seperti ini yang dibutuhkan di tengah bangsa ini, bukan sekedar bertobat, tapi mengembalikan apa yang telah diambil, dirampok dari rakyat. Ya, bisa seperti itu, Opa. Tapi memang saya mencoba untuk memisahkan dulu ya filsafat dari teologi untuk konteks ini. Nanti kita suatu waktu bisa bicara lah tentang filsafat ketuhanan, korupsi dari perspektif filsafat ketuhanan atau filsafat apa. Tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Opa Yapi. Terima kasih Pak Opa Yapi. Kembali kepada MC, kepada moderator. Baik. Ditunggu penanggap berikut. Pak Yohanes mungkin? Atau ini Angelina Uti? Pak Yohanes sudah angkat tangan. Oh, silakan. Ini dosen juga ini, doktor sejarah. Silakan. Ya, makasih Pak Ambro. Luar biasa materinya, menyadarkan kita, dan inilah sebenarnya dalam proses lembaga kita di Sulawesi Utara ini, kita perlu memiliki pemahaman seperti itu. Pak Ambro, saya sependapat bahwa pemikiran filosof dan filsafat ini apabila dimaknai oleh mereka yang kita percayakan sebagai pemimpin, maka dan besar ada kecenderungan tidak melakukan tindakan korupsi.
Ya, Diego Babata tadi mengemukakan bahwa korupsi itu muncul karena ada tiga kekuasaan itu. Saya sepakat bahwa orang yang melakukan korupsi itu kesadarannya sudah mati. Atau dengan kata lain dia tidak berpikir bahwa korupsi ini akan merugikan pihak lain, masyarakat atau apalah demikian. Nah, persoalannya benar bahwa ini bisa dikaji oleh orang lain. Melihat dari pendapat Pak Bata ini bahwa sebenarnya tiga pihak ini ada di kita, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pemberi mandat, itu kekuasaan, dan kemudian pihak kedua dan pihak ketiga. Nampak sekali jelas ini ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Menurut Pak Amro, bagaimana kita bisa menekan ini? Walaupun ada pemberi mandat kepada pihak kedua, kemudian akan ada pelaksana di bawah. Ternyata pelaksana pihak ketiga ini melakukan luar biasa menyalahgunakan kewenangan. Bagaimana Pak Amro punya tanggapan dari segi filsafat? Terima kasih. Bagaimana, Mer? Langsung? Langsung. Oke. Saya berpikir begini, Pak Yohanes. Terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan bagus dan menjebak juga sih. Tapi saya berpikir begini. Kalau ketiga-tiganya itu ada pada ada dalam realitas kita di masyarakat di Indonesia, mungkin secara khusus di Sulawesi Utara, berarti ketiga-tiganya juga kan punya keterbukaan, terbuka untuk melakukan yang baik dan melakukan yang tidak baik. Maka menurut saya, di antara mereka bertiga, ya harus sepakat untuk mengerti dengan benar tentang kekuasaan yang sesungguhnya. Takutnya adalah si pemberi mandat mengerti, yang ini tidak. Tapi biasanya dalam praktek menurut saya, tiga-tiganya bersekongkol itu Bapak. Itu bahayanya. Jadi ketika misalnya, lah kalau mau saling lempar tanggung jawab, saya rasa berarti tiga-tiganya tidak memahami dengan benar. Maka kemudian memang terlalu ideal ya ketika misalnya, kita harus kembali kepada kesadaran. Ya susah kalau memang kita hanya berpikir berpatokan pada kita harus ulangi lagi, kita harus katakan lagi, kita dorong lagi, kita bergerak terus. Kalau cuma sampai di rencana tidak korupsi, itu agak sulit. Lalu kemudian bagaimana ya filsafat melihat untuk betul-betul menumbuhkan kesadaran? Ya tidak boleh tidak, si subjek harus sadar sendiri bahwa ini tindakan yang salah, ini tindakan yang buruk. Karena kalau mungkin dalam konteks teologi ya, saya pernah belajar teologi sedikit, ya mungkin ya sebagai anak-anak Allah itu harus begini, anak-anak Tuhan harus begini. Tetap lagi-lagi kembali kepada kesadaran sebetulnya. Maka kembali ke poin tadi Pak Yohanes, ya tiga-tiganya harus satu pikiran dan punya kesadaran yang sama tentang pentingnya memahami dengan benar tentang kekuasaan dan the will to power ini. Begitu Pak Yohanes, kalau ada tanggapan mungkin tidak menjawab secara tepat. Baik, mungkin ini saudara atau saudari Osen mau bicara, silakan. Oh, bukan. Kalau tidak ada, mungkin saya kutip dulu ini satu pendapat Cicero ya. Cicero ini ahli filsafat juga, hidup 1980 tahun lalu. Dia pernah bilang, sebagaimana ada penyakit pada tubuh manusia, begitu juga pada tubuh negara. Korupsi adalah penyakit paling mematikan negara. Bagaimana kalau ini dihubungkan dengan pendapat Amro, bahwa korupsi itu relevansinya sangat kuat dengan keinginan untuk berkuasa? Saya sepakat dengan pendapat Cicero, karena memang mungkin sekarang di Indonesia, saya kemarin dapat
bukan info ya, saya buka-buka berita, kita peringkat ke 60-an terkorup ya di dunia ya. Itu detik news. Dan mungkin mengapa kelompok gerakan anti korupsi bukan cuma di Indonesia, mereka selalu merilis itu, saya punya keyakinan bahwa itu memang cikal bakal kehancuran sebuah negara. Dan kalau Cicero bilang itu awal sebuah kencang atau dalam konteks negara itu negara akan hancur, saya sepakat. Cuma memang kembali kepada yang itu poin apa ya, the will to power yang absolut itu. Misalnya dari hal-hal kecil saja, ketika misalnya saya mau urus SIM, biarlah saya keluarin duit sebagian, biar cepat selesai ya. Itu mungkin apa ya, kita sendiri yang mungkin membuka kesempatan untuk korup. Saya pernah suatu waktu mau buat SIM di apa jalan ke Tangerang ya di Jakarta. Apa tuh namanya? Mungkin Mir tahu. Dan Mogot. Lalu kemudian saya datang, ya dan Mogot betul. Nah, pas saya ke sana, saya pertama kali buat SIM itu waktu saya pernah merantau beberapa tahun di sana. Ketika masuk, lalu mereka tanya, Bapak datang sendiri atau ya saya sendiri. Saya direkomendasi oleh Bapak ini. Oh ya. Ketika saya bilang, Pak, saya ada ucapan, oh jangan. Ya, dalam praktik di tempat lain misalnya, mungkin itu diambil. Nah, mungkin itu yang memupuk kemungkinan kemungkinan terjadinya korupsi. Maka barangkali setiap insan harus kontrol sosial. Walaupun itu sangat ideal ya, terlampau berat juga sih. Karena kadang orang dilema lah, saya kan butuh ini. Kenapa saya tolak ini misalnya? Tapi bagi saya, ya kembalikan saja kepada kesadaran bahwa kalau kita tahu tindakan korupsi itu salah, jangan buka peluang untuk korupsi. Kalau kita tahu itu sesuatu yang busuk, mengapa kita lakukan? Tapi memang ya koruptor-koruptor di Indonesia ini bahkan jangankan bertobat, mungkin sudah bertobat, habis masa hukumannya masih mencalonkan diri lagi. Jadi jadi calon pejabat publik misalnya, atau ada calon yang dulu disinyalir pernah terlibat korupsi masih mencalonkan lagi. Yang heran juga ya masih dipilih gitu kan. Nah, itu kan jadi problem yang berkepanjangan. Tapi itu soal lain lah. Tapi paling tidak kapasitas berpikir subjek itu harus dikembalikan kepada marwahnya, kepada posisinya. Kalau memang tidak punya kapasitas berpikir yang mumpuni untuk menolak itu, saya yakin sulit. Misalnya dalam komunitas-komunitas saya bergabung, misalnya komunitas budaya, komunitas seni, ada juga korupsi-korupsi kecil-kecilan, korupsi waktu misalnya, korupsi jabatan misalnya sebagai. Jangankan di dunia pemerintahan, di komunitas-komunitas seni, komunitas budaya pun ada yang korupsi uang biarpun dia cuma beberapa. Dan itu kan sesuatu yang merajalela maka harus dikembalikan kepada si subjek untuk. Maka kalau misalnya Cicero katakan itu musuh negara, itu bisa menghancurkan negara, ya saya sepakat. Begitu, Benar Adi. Mungkin ada forum lagi. Ya. Nambah deh. Oh, masih ada. Silakan, Opa. Ya, Oke. ya ini daripada sepi. Romam, bro. Saya khawatir ada semacam pembiasaan di antara saya khawatir ada semacam pembiasaan di negeri ini, pembiasaan untuk memperlancar semua urusan. Nah ini salah sesuatu. Saya orang guru SD, honorer, apapun yang dia mau kerjakan sehingga semua boleh lancar, boleh SIM, boleh KTP, semuanya. Nah ini untuk lancar ada pembiasaan kan memberikan upeti. Nah ini kita mau bongkar yang mana kalau pembiasaan ini sudah ada dalam masing-masing pribadi di Republik ini. Saya termasuk orang yang tidak suka pembiasaan seperti itu, sehingga tidak punya apa-apa. Saya sudah mencapai umur mau dekat 70 tahun ini. Ya kita gitu gimana nih?
Oke, terima kasih Pak. Ya, ya memang barangkali bukan tugas utamanya filsafat untuk ini ya menemukan jalan keluar atas masalah tadi. Tapi saya memposisikan diri bahwa filsafat sebagai aktivitas berpikir, bahwa ketika ada sesuatu yang kemungkinan korupnya besar, yaitu kalau kita sudah pikirkan itu ada, sebetulnya filsafat mengajarkan jangan jangan menempuh itu, karena gimana ya, kalau kemungkinan apa ya, kemungkinan untuk melakukan itu sudah ada dalam masyarakat, susah juga para para pemangku kepentingan, pemangku keputusan misalnya, pimpinan-pimpinan kantor misalnya, ya memang tugas ya cukup berat juga sih untuk menyadarkan ini. Tapi paling tidak saya meyakini upaya-upaya untuk menyadarkan dari perspektif filsafat, terutama kesadaran akan pentingnya apa korupsi itu, apa bukan pentingnya korupsi, korupsi itu harus ditumpas, itu memang harus disosialisasikan ke tingkatan masyarakat yang paling rendah sekalipun. Saya pikir karena yang saya takutkan adalah yang memahami korupsi sebagaimana saya paparkan tadi bisa saja hanya orang-orang yang mendalami itu. Saya ingat pertama pernah teman saya mau tulis skripsi di waktu di S1, mau tulis skripsi tentang korupsi. Dosennya minta ganti topik karena dia bilang itu terlalu banyak definisi sebetulnya. Saya menduga mengapa dia meminta ganti judul karena apa ya, beratnya membahas korupsi itu one by one. Karena ekonomi bisa bicara dari perspektifnya, hukum bisa bicara dari perspektifnya, budaya bisa dari perspektifnya, apalagi filsafat bisa bicara dari perspektifnya. Sehingga keluasan itu mungkin yang menjadi latar belakang mengapa calon dosen pembimbingnya waktu itu meminta untuk ganti topik. Tapi kemudian mengapa saya berani membahas ini, ya kembalikan kepada posisi epistemis tadi, bahwa korupsi itu senyatanya memang dia ada dan dia tidak bisa apa, kalau kita tidak bersuara sekarang mungkin tidak akan pernah ada orang, sekelompok orang yang bisa bisa merubah pola pikir atau cara pandang terhadap pemahaman yang benar korupsi. Dan saya yakin forum kita ini ada 26 orang atau 25 atau 26 orang, mungkin kalau dapat poin penting dari sini bisa menyuarakan kepada masyarakat dimanapun Bapak Ibu sekalian apa berkomunikasi, berkomunitas, berkelompok dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Japi. Terima kasih Nia. Ini Marfa sudah angkat tangan. Silakan Marfa. Oke, izin. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang diberikan. Uh, Pak materinya sangat luar biasa kalau menurut saya secara pribadi. Dan saya ingin bertanya. Tadi Bang Amro menjelaskan bahwa filsafat ini sama dengan aktivitas berpikir. Um, ini pertanyaan pribadi, ya, karena saya juga termasuk orang yang masih memiliki umur muda. Jadi masih sebagai pemuda di Indonesia, saya ingin bertanya to the point, kira-kira aktivitas berpikir siapa di negeri ini yang bisa jadi acuan kita dalam menerapkan ilmu filsafat, yaitu membedah korupsi dari perspektif filsafat. Terima kasih. Langsung Ner, Iya, langsung. di pertanyaan ini semakin berat ini. Ya, makin malam makin berat. Ah, jadi begini, filsafat itu kan dari kata philos dan sophos. Philos pencinta, sophos kebijaksanaan. Jadi dari akar kata philos dan sophos, filsafat itu pencinta kebijaksanaan. Maka kemudian orang yang mencintai kebijaksanaan, dia harus berpikir. Berpikir apa? Apa saja dia bisa pikirkan. Tapi ketika saya tadi mendefinisikan filsafat sebagai aktivitas berpikir,
kita harus punya kesadaran juga bahwa tidak semua aktivitas berpikir adalah berfilsafat. Karena begini, ketika kita berpikir untuk menyusun sebuah strategi merampok, itu bukan aktivitas berpikir dalam konteks filsafat. Karena aktivitas berpikir dalam pengertian filsafat, dia tidak menegasi tindakan-tindakan baik. Maka untuk memberantas korupsi misalnya di negeri ini, ya kita harus betul-betul menempatkan pemahaman yang benar tentang berpikir sesuatu yang baik. Maka kalau filsafat dalam konteks dalam pengertian aktivitas berpikir, berarti aktivitas berpikir yang baik. Baik itu kan kita bisa tafsirkan banyak ya. Misalnya baik menurut Santo Agustinus, filsuf abad pertengahan itu, baik itu benar, indah, dan melampaui segala akar pikiran. Karena dia dipengaruhi oleh misalnya pemikiran-pemikiran teologi di abad pertengahan misalnya. Maka atau baik menurut Plato adalah ya ketika sesuatu itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya misalnya. Kita bisa membahas itu di sisi lain, di kesempatan lain. Atau baik menurut critic of judgment-nya Immanuel Kant misalnya, baik itu harus ada dan bisa diraba oleh si subjek supaya tidak ada a priori. Jadi a posteriori itu misalnya saya pegang buku, bukunya ada dan bukunya dalam kondisi baik. Tidak bisa cuman a priori. Misalnya seperti itu. Maka dalam konteks korupsi itu kalau kita mau katakan sesuatu, kita harus punya aktivitas berpikir yang baik, berarti baik untuk kehidupan masyarakat. Mungkin begitu Marfa. Bisa tanya balik lagi kalau tidak kurang begitu jelas. Silakan. Izin bang. Ya. Kalau kita kan sebagai anak muda biasanya punya role model, siapa yang bisa jadi panutan. Oh iya. Dan mungkin ada yang bisa jadi rekomendasi Bang Ambro untuk kami belajar dari siapa di negeri ini hari ini. Terima kasih bang. Oke. Baik Marfa. Jujur saja suatu waktu teman-teman di angkatan saya pernah tanya, kira-kira siapa yang paling cocok jadi menteri pendidikan? Lalu dia jawab, carilah orang filsafat. Karena Plato katakan yang paling tahu tentang kebaikan orang-orang dengan latar filsafat misalnya. Tapi kemudian kalau dalam konteks sekarang, apakah kita harus memang betul-betul mendewakan filsafat? Saya rasa tidak. Bahkan karena ketika kita misalnya merasa cocok dengan pendapat seorang sosiolog, kenapa tidak untuk dijadikan semacam panutan atau titik tolak ya, atau bukan titik tolak, titik tuju mungkin ya. Kenapa tidak? Saya juga tidak tidak full memang mendewa-dewakan filsafat, kendati saya memiliki latar belakang filsafat. Karena misalnya ada banyak hal yang bisa kita bantah dari pemikiran-pemikiran para filsuf misalnya. Misalnya konsep konsep Plato tentang konsep Aristoteles tentang manusia misalnya, dia mengatakan ya manusia itu harus memiliki pengetahuan. Tapi Socrates menyempurnakan itu, pengetahuan yang baik. Itu salah satu contoh. Jadi ada sisi-sisi tertentu di mana kata-kata para filsuf itu disempurnakan oleh filsuf berikutnya. Maka ketika misalnya Marfa atau teman-teman muda-muda yang lain, ketika misalnya membaca konsep Descartes misalnya, René Descartes, cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. Oke, saya berpikir maka saya ada. Apakah itu bisa dimutlakkan? Ketika saya berpikir maka saya ada, tidak mutlak begitu kan sebetulnya. Maka kalau misalnya mau cari panutan mungkin bisa pemikir-pemikir. Ada juga filsuf-filsuf Indonesia seperti Hatta pernah menuliskan Percikan Filsafat. Mungkin ada poin-poin penting di dalamnya. Tapi juga ide-ide Soekarno dalam filsafat Pancasila itu baik. Karena misalnya saya selalu mengandalkan untuk memahami Pancasila dari perspektif filosofis misalnya, apakah kita sudah memahami dengan benar kata Tuhan, sila pertama, manusia, kemanusiaan yang adil beradab,
satu dalam persatuan Indonesia, lalu kemudian musyawarah dalam konteks sila keempat kerakyatan yang dipimpin, lalu kemudian adil. Apa kita memahami 5 kata ini? Karena misalnya kemampuan orang memahami Pancasila itu tidak sebatas dia menyebutkan sila pertama adalah ini, sila kedua adalah ini. Tapi bagaimana 5 kata kunci itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Karena kalau dia bisa aplikasikan itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, saya cukup yakin tidak akan ada tindakan korupsi. Atau misalnya sila keadilan sosial. Keadilan itu kan dari perspektif filsafat tidak bisa dimutlakan dalam konteks begini. Oh, adil. Saya telah memberi sesuai dengan hak dan kewajiban. Itu kan setara adil. Apakah misalnya tindakan para Pol PP yang menggusur misalnya sebuah kompleks pasar itu karena mereka dilarang berjualan di situ, apakah itu tindakan yang adil? Menurut undang-undang itu bisa dikatakan adil. Tapi menurut etika utilitarianisme itu tidak bisa diterima. Karena apa? Mereka itu mungkin melakukan sebuah tindakan penggusuran hanya berdasarkan undang-undang. Itu benar. Tapi apakah mereka menjamin yang mereka gusur itu sudah ada jaminan tempat tinggal? Mungkin dari perspektif etis bisa bicara seperti itu. Maka kemudian misalnya kalau kita mau praktekkan dalam konteks pemberantasan korupsi, ada banyak hal yang bisa kita jadikan panutan. Maka Marfa mungkin bisa sedikit baca-baca quote-quote para filsuf, tapi harap jangan mendewa-dewakan mereka karena saya juga sejujurnya tidak jarang sekali mendewa-dewakan para filsuf. Ada yang baik, ada juga yang perlu kita telah secara lebih dalam lagi. Mungkin menjawab Marfa mungkin juga masih ada apa? Silakan. Kembalikan kepada Menir Adi. Oke, baik. Kita interupsi singkat diskusinya dengan foto bersama, boleh ya? Boleh, Tolong Menir. nyalakan kamera. Akan kita dokumentasikan. Selamat datang Mas Baroto dari Kastrat AK27. Ya, sedikit saja yang nyalakan kamera. Ya, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut diskusi sesi kedua. Kalau tadi berat-berat istilah filsafat, untuk yang belum bicara jangan segan-segan bicara saja. Iya. Bisa terlalu terpengaruh dengan istilah-istilah filsafat yang mesti berpikir dua kali untuk dimengerti. Mungkin dari observasi praktis saudara-saudari yang ada di sini terkait dengan topik bagaimana sih kita ingin menumpas korupsi ini sampai ke akar-akarnya. Filsafat itu kan berpikir sampai ke akar-akarnya juga. Silakan. Ya, Mas Aditya, Baroto. boleh. Monggo, Mas. Boleh kasih komentar. Terima kasih. Jadi kalau saya singkat saja bahwa saya rasa seluruh rakyat Indonesia setuju bahwa skala korupsi di negeri ini sudah menunjukkan skala yang sangat parah dan menjadi lebih lagi. Dan kalau dia dalam skop nasional memang sungguh sangat memprihatinkan. Namun sebetulnya boleh dicontoh dalam skop di bawah nasional, yaitu mungkin skop provinsi. Ada beberapa provinsi yang ya cukup berhasil lah mengendalikan, mungkin dalam skop perkotaan juga bisa membuat angka korupsi dari APBD masing-masing terkendali lebih baik. Nah mungkin kalau dalam konsep pemberantasan korupsi atau penjagaan APBD, saya rasa pendekatannya harus kepada konsep yang dulu pernah disebut oleh salah satu kepala daerah yang cukup fenomenal,
yaitu korupsi itu harus bersih dari kepalanya dulu. Kepalanya itu harus bisa memberi contoh. Saat kepala memberi contoh, maka bawahan-bawahannya pasti mau tidak mau dan suka tidak suka akan berpikirlah berulang-ulang sebelum melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Karena sebetulnya korupsi tidak selalu berujung atau berbentuk fisik uang rupiah atau uang kertas. Tapi korupsi bisa saja fasilitas, abuse of power, itu pun korupsi. Sehingga kalau sang pemimpin, sang kepala, baik mungkin kepala negara ataupun kepala provinsi, kepala tingkat kabupaten, kota madya, bisalah memberi contoh bagaimana dia memberi arahan dan melakukan ucapan yang pernah dia ucapkan untuk pemberantasan korupsi itu konsisten dengan tindakannya. Maka saya rasa negeri ini akan menjadi lebih baik. Karena secara budaya, rakyat ini menganut paham paternalistik. Dari sejak keluarga kita terbentuk, sejak kita bayi, dididik, dibesarkan, ada sifat paternalistik. Jadi kita harus ikuti atasan atau orang tua. Jadi begitu kepala daerah itu memberikan contoh dan konsisten dalam keputusan dan tindakan, maka saya rasa korupsi bisalah diminimalisir. Mungkin singkat saja gitu, Mas Adi, Mas Adinda. Baik, makasih Mas Baroto. Langsung ditanggapi Ambro, boleh? Boleh juga oleh peserta lain. Oke, Diskusi terbuka ya, bebas. baik. Just info tadi sempat hilang dari apa ya pemaparan Pak Broto, tapi saya bisa. Dr. Valen sudah menelpon, benar. Dugaan saya dia baru landing Jakarta, dia lagi cari posisi untuk bisa masuk. Mungkin 3-4 menit menyusul. Ya, Kabar baik. Dr. Valen. Oke. Tapi saya mau memberi ya menyambung sebetulnya saya Pak Baroto, benar yang dikatakan Pak Baroto. Kita memang dalam konteks itu tadi, kalau memang di kepala kita tidak bersih agak sulit. Dan itu maka kan pada akhirnya saya menyinggung kembali pendapat dari Socrates, seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik, maka yang dia lakukan haruslah tindakan yang baik. Yang terjadi di Indonesia, mungkin dalam kesekitaran kita, terlepas juga dari dalam konteks praktik korupsi, kita tahu ini baik. Kenapa kita tidak lakukan itu sebagai sesuatu yang baik? Jadi ya kalau di dalam pikiran memang, saya sepakat dengan kata Pak Baroto yang ada salah satu kepala daerah mengatakan itu. Dan menurut saya harus terus digaungkan. Ketika para koruptor mungkin saja ada kebencian terhadap media-media yang selalu gencar dengan dobrakannya terhadap anti korupsi, saya rasa jangan putus asa kita kalau memang mau konsisten. Bahwa memang tadi Pak Baroto katakan apakah itu akan hilang, saya yakin sepanjang hayat di kandung badan kayaknya masih sulit ya. Tapi minimal diminimalisir. Saya sepakat dengan itu. Maka mari kita tetap bersuara untuk membersihkanlah idealisme berpikir, membersihkan memurnikan lagi konsep-konsep kita dalam memahami sebuah tindakan busuk yang adalah korup itu, agar kemudian ya yang menjadi harapan kita terminimalisir, ya itu betul-betul jadi nyata. Tapi kemudian mungkin bisa juga dipertegas oleh orang-orang yang ada dalam lingkaran di bidang hukum, ketika misalnya para koruptor bisa saja mereka bertobat, dan itu dengan penuh digembar-gembar, oh saya mau bertobat. Ya bagi saya sih nggak perlu bilang-bilang, lakukan aja. Karena kalau kita, oh saya mau bertobat dari tindakan korup. Kalau cuma bilang 100 orang kita bilang, sekalipun tidak buat, sama saja dengan percuma. Saya pikir begitu, bukan tanggapan sih, tapi mempertegas. Kembali Pak Adi. Boleh kalau mau ada tanggapan balik, atau siapa yang mau membawa
topik baru atau hal baru? Ya kalau menambahkan apa yang disampaikan Mas Baroto dari perspektif filsafat seperti yang disampaikan narasumber tadi, bahwa tokoh panutan itu pemimpin yang di atas ternyata lebih mementingkan kekuasaan ya, dan memanfaatkan justru kekuasaannya itu sehingga korupsi, pemberantasan korupsi yang dijanjikan tidak tidak terrealisir dengan baik seperti yang kita harapkan. Ya semualah. Kalau tadi di awal Mas Baroto belum datang, saya sudah diputar. Tahun 2014 ada janji dari Jokowi tentang pemberantasan korupsi. Kemudian tahun 2024 juga ada janji dari Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Tapi kenyataannya kok kita makin hari ini makin terjerat penyakit korupsi. Ada apa dengan kekuasaan? Silakan tanggapan selanjutnya. Itu kalau masih agak kurang bebas bicara boleh nanti ya epilog setelah ditutup rekaman kita cabut jadi off the record mungkin bisa lebih bebas bicara kita. Silakan. Pak Edi nih dari tadi sudah menyimak, kita ingin dengarkan pendapatnya. Raden Edi. Mas Adinda, Ya, saya boleh angkat satu hal, mungkin agak belok dari korupsi, tapi cukup mengganggu saya. Jadi perihal penutupan beberapa kanal-kanal YouTube yang kemarin-kemarin aktif dan bahkan proaktif ya, menjaga demokrasi, menjaga kebebasan bersuara, memberitakan beberapa hal yang cukup penting seperti kanal Anak Bangsa dan saya dengar TV 2045. Dan meskipun beberapa memang merupakan kanal atau pendukung dari paslon 03. Namun dalam konteks berdemokrasi dan menjaga aspirasi rakyat untuk pembangunan ini berkelanjutan dengan baik dan berkeadilan, saya rasa tindakan-tindakan yang seperti menutup kanal-kanal YouTube ini sangat-sangat kontraproduktif dalam aspirasi politik berdemokrasi yang sehat. Mungkin dalam artian seperti tadi saya singgung di awal mula pernyataan saya bahwa korupsi itu bukan melulu tentang uang materi rupiah, tapi juga abuse of power itu kan sebuah hal yang korup. It's a corrupt thing to do, and it's a abuse of power that is damaging the democracy. Jadi saya rasa salah satu kanal seperti yang dilakukan sekarang oleh kawan-kawan ini membuat Zoom meeting secara publik ini adalah salah satu metode dan salah satu cara untuk bisa tetap bersuara dan membuat pola pikir kita selalu ada saluran untuk bersuara. Karena kalau tidak bersuara, lama-lama nurani kita juga bisa terpupus. Sehingga saya senang begitu ada circulate di WA ya, oh ini ada YouTube nih, ada Zoom meeting, saya coba join. Jadi mungkin seperti itu aspirasi saya untuk saya suarakan di sini. Silakan, terima kasih. Ini menarik Bapak ini tentang penutupan channel ini menarik Mas Adinda. ya, Boleh nambah dikit. boleh. Melebar dikit boleh. Kawan-kawan semua, yang terakhir ini menarik karena saya kebetulan ada di antara yang seperti itu,
banyak keluhan-keluhan, dan saya sampaikan kepada orang-orang yang channelnya ditutup, tolong kalau data Anda kurang dari 50%, jangan membuat hal-hal yang bersifat menuding, backsliding demokrasi dan segala macam. Kalau kita mau sebagai digital journalism, kebetulan saya punya sertifikasi dari Reuters tentang jurnalis digital, saya sudah sering kali sampaikan, tolong berikan opini yang baik-baik, mengedukasi publik. Jangan sampai channel kalian hancur. Nah, terbukti. Jadi bukan masalah negara ikut ambil bagian di dalam merusak atau menutup suara orang Indonesia atau netizen di media sosial. Tapi ada aturan main dari YouTube tentang bagaimana tidak boleh melakukan ini. Kami dari Reuters pun juga punya aturan. Kalau Anda melewati ini, maka Anda akan dicoret sebagai jurnalis digitalnya Reuters. Nah, itu. Jadi kebanyakan orang yang ngomong ini adalah teman-teman yang ngomong di grup relawan bilang ini karena membenci pemerintah makanya ditutup, negara ikut ambil bagian, Jokowi ikut ambil bagian, ada Jokowi yang menutup YouTube. Kekuasaan Jokowi sampai di YouTube, kan aneh. Nah, ini hanya koreksi diri aja. Kita yang tidak punya kekuasaan, kalau kita yang biasa-biasa saja, tapi kalau mau melawan kekuasaan yang korup, itu lain tempat. Tapi diri kita sendiri yang menuding segala sesuatu korup, segala sesuatu tidak baik, segala sesuatu busuk dan seterusnya, malah kita sendiri yang hancur. Kira-kira begitu Mas yang baru saja ngomong tadi, dan Mas Adinda dan semuanya. Oke, jurusan yang satu ini kita tutup dulu ya. Nggak usah dilanjutkan masalah penutupan kanal-kanal. Berikut, mungkin Mas Enomi, sekaligus closing statement dari GAK. Wow, keluar juga Mas Enomi. Oh ya, saya sampaikan permohonan maaf dari Mas Ganjar. Dia sudah ada janji dengan istrinya sehingga harus keluar dari ruang virtual ini. Untuk itu, kita undang Mas Enomi sebagai Sekretaris GAK Pusat untuk menyampaikan buah pikirannya. Silakan Mas, kalau monitor. Sambil partisipan yang diharapkan mengisi daftar hadir presensi sudah ada di kolom chat. Sekaligus juga bila perlu sertifikat, wajib mengisi daftar hadir itu. Enomi tidak ada. Ada Mas Enomi ini. Atau dari Benar David ini. Dari episode 1 saya lihat ada. Episode 2. Kalau Benar David pasti punya pengalaman konkret. Hari-harian. Yang nyata-nyata sehari-hari. Atau Bang Togap boleh juga. Kalau Bang Togap ini whistleblower ya. Sudah banyak menulis buku juga tentang korupsi. Sudah 10 buku ya Bang? Atau 4 Baik. buku? Terima kasih banyak Bro Levan Aldi dan dua narasumber beserta semua peserta Zoom meeting ini. Saya sangat senang mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Topik filsafat. Ya, apa yang disampaikan Bro Aldi, bahwa peran saya itu sudah sebagai playmaker, sebagai whistleblower, pelapor tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2014 sampai kini. Dan yang mengawal itu tidak tanggung-tanggung. Saya pikir kita semua yang di Sulawesi Utara kenal adinda saya ini, yaitu mantan Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Polisi Wilmar Marpaung.
yang mengawal langsung ketika beliau masih Karobinops. Karena pesan beliau, jika laporan itu gagal di KPK, silakan bawa ke Bareskrim. Nah itu. Pengalaman sudah dibuat menjadi fakta kejadian, ditulis buku. Tidak hanya kasus korupsi yang terjadi di kantor kami, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, tapi juga ada menguak kasus perizinan nuklir. Maksud nuklir di sini adalah apapun itu, asalkan dia sumber radiasi pengion seperti rongsen di rumah sakit, itu termasuk. Dan saya sudah beberapa kali tugas dulu ke Rumah Sakit Umum Pusat di Manado. Hingga dulu masuk ke pertambangan yang sudah ditutup. Waktu itu lintas rumahnya Bapak mantan Wakasat ya. Di ujung itu, saya lupa kok, jadi lupa. Tomohon lewat terus. Iya. Nah, ya, jadi saya bukukan ya apa yang disampaikan Bro Aldi itu supaya tidak menjadi katanya-katanya dan fitnah. Nah, 10 buku memang perjuangan korupsinya, tindak pidana korupsi, masalah perizinan, kejahatan birokrasi, karena saya mengalami, kalau bahasa umumnya itu penzoliman, pangkat dan golongan saya pernah diturunkan karena melapor kasus perizinan itu. Tapi sesungguhnya adalah karena pelapor tindak pidana korupsi. Tapi kan nggak mungkin itu disampaikan. Nah kemudian 3 kali menggugat di PT UN karena kedua yaitu kasus saya uji kompetensi jabatan fungsional pengawas radiasi 4 kali tidak lulus dalam 4 tahun. Kalau untuk fit and proper test jabatan struktural menjadi direktur lulus, tapi nggak diangkat. Oke, saya sadar itu adalah kewenangan kepala lembaga sebagai pejabat pembina kepegawaian. Lalu lanjut ketiga, saya mengajukan sengketa informasi publik, sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat 3 kali. Yang ketiga ini masih menunggu jadwal. Kemudian yang keempat, insan nuklir, karena saya pengawas nuklir, melapor 7 dugaan pidana di Polri, ke Polri. Salah satunya adalah penggunaan pesawat Sinar X tanpa izin di KPK. Mohon maaf ini. Ada 8 pesawat Sinar X di sana. Tidak ada izin. Padahal saya sudah sampaikan baik melalui Humas supaya diurus izinnya. Tapi sambutannya kurang baik, saya pikir ya udahlah saya laporkan gitu ya. Lalu yang kelima itu, lalu yang keenam melakukan pra peradilan pidana paket 4 dan 5 sudah tahap penyidikan tanggal 16 Maret 2020 hingga kini tidak diapa-apakan. Lalu yang ke-8, 9 dan 10 saya mengajukan hak uji material di Mahkamah Agung terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. 1 PP 43 tahun 2018, kedua Peraturan Presiden nomor 102 tahun 2020, ketiga Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018. Nah ini semua sudah jadi bukunya sudah disiapkan, tapi yang matang itu baru 4, tapi yang sisanya sih sudah ada draft lah ya. Yang terakhir nanti tentu perjuangan saya ini supaya tidak sia-sia, berharap mengajukan permohonan ganti rugi perdata kepada pemerintah, ya dalam hal ini Presiden ya. Karena saya dipaksa pensiun itu, harusnya saya pensiun usia 65 tahun menjadi pengawas radiasi atau nuklir utama, tapi menjadi 60 tahun dengan berbagai cara itu. Bahkan SK pensiun pun itu sangat aneh. Sudah ditulis kenaikan pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian, tetapi ternyata tetap 4C. Harusnya kan 4D sesuai judul. Nah itulah yang saya alami kepada Bapak Ibu semuanya, sehingga ini menjadi legasi saya di kemudian hari
Nah, kalau dimungkinkan nanti kita bisa sharing lagi ya terkait dengan bagaimana permasalahan kasus korupsi ini, sehingga kami membentuk, saya pun anggotanya Bro Adi ini, yaitu di GAK UI, Gerakan Anti Korupsi UI. Kemudian kami juga membentuk Gerakan Anti KKN Alumni UI. Ya, nah saya sudah diminta oleh kawan-kawan, buatlah ringkasan dari rencana 11 buku itu. Saya sudah buat menjadi 24 halaman. Judulnya adalah Perjuangan Pelapor Tindak Pidana Korupsi Mati-matian, koma, penegakan hukum buruk, koma, oknum busuk, koma, Kapolri tidak peduli. Nah, itulah yang sudah saya buatkan, dan saya sudah coba berkomunikasi dengan ada media mainstream. Semoga minggu depan bisa diolah. Demikian yang bisa saya sampaikan dulu, bahwa saya jelas pasti mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru tadi kaitan dengan filsafat itu, perspektif filsafat dari dua narasumber, terutama tadi ya narasumber pertama, waduh luar biasa. Demikian dari saya, salam hormat, selamat malam. Wah, makasih Bang Togap. Jadi pemirsa, itulah fakta ya, kenyataan konkret yang dialami Bang Togap. Nah, atas fakta ini silakan narasumber memberi tanggapan atau komentar sesuai dengan topik malam ini. Terima kasih, menarik bahwa pengalaman Pak Togap itu pantas jadi semacam, ya pertama diapresiasi, yang kedua ya bisa jadi pijakan kita untuk terus bergerak. Karena tadi saya tertarik dengan salah satu judul yang akan disalin ke 24 halaman, busuk. Apa Pak Togap? Itu menarik karena konsep busuk di situ ya itulah korupsi. Korupsi itu tindakan busuk. Dan dalam pemahaman kita di Indonesia kan, bahasa Indonesia, busuk itu kan sesuatu yang mungkin di tingkatan yang paling di bawah buruk barangkali. Nah, kita memang harus ya tidak mundur ya dalam arti tertentu, karena belajarlah dari pengalaman Pak Togap. Tapi kemudian ya itu tadi, memang kita harus menempatkan pemahaman yang benar dan harus berani untuk menyuarakan. Maka tadi Pak Baroto bilang bahwa ini akan diproduce untuk dimuat di YouTube, kanal YouTube, itu juga sesuatu yang bisa menjadi ya mungkin pilihan dalam konteks filsafat. Misalnya ya sesuatu yang dilakukan itu kan tidak perlu langsung 100 orang, 200 orang. Plato itu jadi populer, jadi filsuf yang sangat terkenal, bahkan semua filsuf yang muncul setelah dia akan dianggap sebagai catatan kaki Plato. Tapi bahkan semakin banyak kita membahas tentang Plato sebagai filsuf yang fenomenal di dalam sejarah filsafat, ya kenapa tidak untuk kita menggaungkan terus-menerus ya dari perspektif filsafat tentang terkait korupsi. Itu saja tanggapan singkat. Ya. Mohon izin menambahkan sedikit. Monggo, Pak Togap. Yang saya sebut itu busuk adalah oknum, artinya manusia, perilakunya kan. Ya. Jadi sesuai dengan ilmu yang Bapak sampaikan, subjek, ya kan? Ya. Subjeknya. Betul. Tapi yang tadi saya bilang kinerja itu buruk. Kinerja. Buruk. Kinerja buruk. Oknum busuk, Kapolri tidak peduli, gitu loh Pak. Ya. Karena yang paling saya sedih itu waktu pra peradilan pidana, permohonan kami itu tidak diterima. Alasannya Pak, error in persona saya sebagai pemohon. Baik. Masa iya sih? Padahal saya mendapatkan 3 kali perlindungan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai whistleblower.
Itu nyata Pak, 3 kali Pak. Dan buku pertama saya itu kata sambutannya ditulis oleh Ketua LPSK. Belum lagi yang lain-lain Pak. Banyak surat ke saya dari instansi pemerintah, termasuk dari Presiden melalui Seknek, bahwa laporan saya itu ditanggapi, tapi tindak lanjut nggak ada Pak. Demikian tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, tambahannya Bang Togap. Kita masuki sesi terakhir, diberi kesempatan kepada hadirin sebelum pernyataan penutup dari Ambro, lalu kita akan masuki bagian penutup. Tapi setelah ditutup pun kita bisa lanjut masuk ke bagian epilog, diskusi yang lebih bebas dengan mematikan rekaman. Silakan sesi terakhir. Yang belum bicara ini Pak Karyaman, Ner David, Saudara Osen, Aidil, Hendra Musaid, Melki Tambariki, admin WA Group, Yunus Ngara, Hamrin, Pak Yos, dosen ini. Salsa. Kalau tidak ada, Marfa yang udah angkat tangan, silakan Marfa. Oke, terima kasih Mer untuk kesempatan yang diberikan. Saya ingin memberikan pendapat sedikit. Siapa tahu juga bisa ditanggapi oleh teman-teman di dalam forum ini. Tadi dari Pak yang perwakilan GAK menekankan bahwa kalau kepala busuk, maka ke bawah-bawahnya itu akan juga rusak. Tapi pada kenyataannya itu saya tidak membantah itu sangat benar. Tetapi di lapangan itu secara pribadi, contohnya tahun politik terakhir untuk beberapa waktu yang lalu di Februari, itu menurut saya secara pribadi, saya melihat kita juga tidak bisa menyalahkan kepala. Tapi masyarakat kita juga korup. Masyarakat kita korup karena mereka dengan legowo, dengan membuka pintu lebar-lebar terhadap politik uang yang ada beredar di masyarakat. Jadi bagi saya, kalau dibilang kalaupun kepala bagus, tapi kalau kaki busuk ya nggak akan jalan juga. Atau bisa juga negara kita ya akan pincang juga. Jadi bagi saya, semoga diskusi ini bisa menjadi pemicu untuk kita lebih sering turun ke masyarakat. Karena yang saya lihat pendidikan seperti ini belum sampai ke seluruh masyarakat. Jadi ini salah satu juga yang menyebabkan, kalau istilah saya itu, masyarakat juga korup dalam hal ini. Sehingga juga menjadi penyebab timbal balik sehingga negara kita tidak bisa keluar dari budaya korupsi. Sedikit informasi, saya semenjak kuliah sudah berusaha semampu saya untuk bisa turun di lapangan, sampai juga terakhir di kontestasi politik di bulan Februari, saya memberikan semacam brosur. Itu kalau di kampus-kampus saya memberikan seminar-seminar kecil-kecilan di forum yang bisa saya kasih materi. Kemudian di tindakan nyata kemarin di kontestasi politik, saya mencoba untuk menjangkau kurang lebih ada 2.500 rumah dengan brosur pendidikan politik. Jadi langkah konkret itu yang sudah saya lakukan. Siapa tahu ada tanggapan atau juga ada ide bagaimana supaya kita bisa berkontribusi untuk memperbaiki negara kita melalui masyarakat. Terima kasih. Silakan Ambro atau ada yang lain mau memberi pernyataan penutup. Oke, dari saya menarik memang kalau sampai 2000-an atau 1000-an lebih dikunjungi oleh Bung Marfa untuk semacam pendidikan politik. Lalu kemudian barangkali belum terjadi apa-apa, saya menyangka
ada sesuatu yang mungkin apa yang mungkin tidak kena begitu ya. Artinya begini, ketika kita misalnya mau turun ke masyarakat, ya memang harus ditanamkan ya pengertian yang baik. Kalau itu misalnya soal apa ya, tolak politik uang lah, atau tolak apa ya sejenis itu ya, maka tapi terhadap apa tindakan Marfa itu kita juga perlu apresiasi, karena gerakan anti korupsi yang include dengan pendidikan politik sampai ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu kan menjadi tanggung jawab semua orang sebetulnya. Maka ketika misalnya ada kemungkinan, ada peluang untuk melakukan korupsi, kalau itu bisa diminimalisir dengan menanamkan pemahaman yang benar tentang dampak negatif, bahkan arti yang betul dari korupsi itu sebagai sebuah tindakan yang busuk, saya masih punya keyakinan masyarakat bisa sadar tentang itu. Walaupun itu sangat ideal. Tanggapannya singkat saja begitu, Mener. Oke, silakan Pak Karyaman Sinaga. Baik, terima kasih atas diskusi yang tadi saya ikuti beberapa bagian. Menurut saya memang persoalan korupsi sangat kompleks, kita pahami bersama, sangat luas permasalahannya. Tapi salah satunya saya pikir dari sektor pendidikan lah yang paling menentukan untuk keberhasilan meminimalisir tadi sampaikan, dan harapannya bisa betul-betul tidak mengganggu, merusak perekonomian atau kemajuan daripada bangsa kita. Tetapi yang terjadi kan kita telusuri di bidang pendidikan saja kita sangat banyak persoalan. Dan yang lebih parahnya akhirnya masyarakat kita itu dengan keadaan itu akhirnya yang tadinya tidak mau melakukan jadi melakukan. Nah, jadi masukan saya memang yang paling menentukan itu ya sistem birokrasi daripada pendidikan itu yang harus konsisten menjalankannya. Nah, pemerintah lah yang paling bertanggung jawab untuk bisa memastikan itu proses bisa berjalan. Walaupun ada tadi penilaian juga bahwa masyarakat kenapa mau membayar gitu. Tapi kan sebenarnya paling bertanggung jawab penyelenggaraan pendidikan itu kan pemerintah. Nah, jadi saya pikir poinnya ya kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, tetapi yang menyelenggarakan birokrasi khususnya pendidikan itulah sebenarnya yang paling menentukan. Demikian Bapak Ibu, terima kasih dari saya. Baik, itu pernyataan dari Pak Karyaman mengangkat pentingnya bidang pendidikan ya. Ya, sekarang terakhir pernyataan penutup dari narasumber. Silakan, Ambro. Baik, pertama tentu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan memang pembahasan kita pada malam hari ini adalah poin-poin yang bisa menjadi pemicu. Tapi sekaligus juga mungkin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Karyaman. Ya, jalur pendidikan itu memang perlu digaungkan juga. Maka memang sekarang sudah ada kurikulum tentang anti korupsi misalnya. Apa tema-tema pendidikan anti korupsi yang sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Pendidikan Pancasila juga sudah dimasukkan, dan itu harus kita dukung sebetulnya. Dan bukan kebetulan saya memang masuk dalam tim dosen pengajar Pancasila yang dipilih masuk ke dalam tim karena latar belakang filsafat. Jadi untuk semua atensinya, kehadirannya, panitia juga saya harus berikan apresiasi. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik berangkat kita untuk diskusi-diskusi lain dengan nuansa-nuansa filosofis, entah korupsi, tentang yang lain-lain seperti itu. Saya mengutip satu filsuf mengatakan, hidup yang tidak diuji tidak layak dihidupi. Maka memang sesuatu yang sudah kita hidupi harus kita uji agar betul-betul kita layak menghidupi apa yang kita hidupi. Terima kasih, selamat malam.
kembalikan kepada Mener Adi. Baik, terima kasih Ambrosius Loho, Master Filsafat, atas makalah yang diberikan, atas presentasi yang diberikan. Saya tidak akan memberikan risalah atau konklusi dari percakapan ini, tapi intinya Saudara Ambro menyatakan bahwa untuk menumpas korupsi, menurut ilmu filsafat, kita harus membedah manusia itu sendiri dalam relasi dengan kekuasaan. Dan setahu saya, memang negara ini menghubungkan tindak pidana korupsi dengan pejabat yang sedang berkuasa. Mungkin itu saja. Jadi kalau kita ingin menumpas atau membersihkan korupsi, seleksi manusia yang menjabat di dalam negara kita itu perlu diperbaiki. Itu saja, saya kembalikan ke pengacara, Saudara Marfa, untuk memandu penutupan acara ini. Tapi setelah ditutup, kalau masih mau lanjut diskusi, ada waktu sekitar 1 jam. Off the record, silakan. Diskusi off the record, lebih ramai biasanya. Baiklah, terima kasih untuk moderator Mener Adi dan juga narasumber pada malam ini, yaitu Bang Ambro, yang sudah membawa kita dalam sesi diskusi. Pada saat ini kita akan masuk pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Lanjut saja doa. Doa penutup akan dibawakan oleh Saudara Engelhardt Poli, SNB. Waktu dan tempat disilakan. Saudara Engelhardt sudah di forum, maka saya akan memandu kita dalam doa tutup. Izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami dapat mengikuti dan mengakhiri diskusi kami mengenai membedah korupsi dengan perspektif filsafat. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau anugerahkan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang ada di forum ini ya Tuhan. Memberkati juga narasumber. Biarlah apa yang kami diskusikan pada saat ini dapat kami lakukan untuk membantu masyarakat dan untuk kehormatan namamu di dunia ini ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga akan mengakhiri. Biarlah kami bisa bertemu di diskusi selanjutnya untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya dan berguna bagi bangsa dan negara kami. Ini doa kami ucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikian acara kita pada saat ini. Ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sampai baku dapat lagi, atau sampai ketemu lagi di forum-forum selanjutnya. Dikembalikan ke Mener Adi, selaku Ketua Gaksulu.